Assalamualaikum teman-teman. Kami dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi D3 Sanitasi, Politeknik Kementerian Kesehatan Tanjung Karang akan menyajikan video tutorial tentang mendesain gambar dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Kami dari reguler 1, dari kelompok 1, dengan anggota kelompok Marifa dengan NIM 01, Dayu Audina dengan NIM 02, Lianti dengan NIM 03, Monika Yolanda dengan NIM 04, Devara Levisi dengan NIM 05, Anissa Putri Azara dengan NIM 06, Ananda Hoirunisa dengan NIM 07, Raisa Nabila Putri dengan NIM 08, Mary Hanisa dengan NIM 09, Okta Septiana dengan NIM 10. Untuk itu, saksikan video berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan AutoCAD ataupun cara menggambar dengan menggunakan AutoCAD. AutoCAD yang saya gunakan ialah AutoCAD dengan versi tahun 2016. Untuk itu, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah klik Start Drawing seperti ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sebagai pemula, kita harus mengetahui perintah-perintah dasar yang ada pada AutoCAD, yaitu misalnya line. Line digunakan untuk membuat garis. Caranya, kita bisa langsung klik ikon line pada toolbar. Seperti ini kita klik, kemudian kita klik di mana kita akan membuat garis. Kemudian kita arahkan, kita ingin membuat garis secara vertikal atau secara horizontal. Seperti ini. Misalkan kita contohkan kita ingin membuat garis dalam bentuk persegi panjang. Misalkan panjangnya itu 200. Kita ketik 200 pada keyboard, kemudian kita klik space pada keyboard. Setelah itu jadilah dia panjangnya 200. Untuk lebar 100 misalkan, karena kita ingin membuat persegi panjang. Kita ketik 100 pada keyboard, kemudian kita klik space. Begitu seterusnya. Tadi panjangnya 200 ya. Lebarnya 100. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, sudah jadi bentuk sesuai dengan yang kita inginkan, kita ingin membuat garis baru, kita bisa mengakhirinya dengan klik kanan pada mouse, kemudian klik enter. Nah, seperti ini. Kemudian ada cara yang kedua, cara membuat garis dengan menggunakan bantuan keyboard, yaitu dengan cara kita ketik L pada keyboard, kemudian akan muncul perintah seperti ini. Kita klik enter pada keyboard, kemudian kita klik di mana kita ingin membuat garis. Misalkan kita ingin membuat garis di sini. Kita klik pada mouse, kemudian kita membuat garis, kita masukkan ukurannya. Misalnya kita ingin membuat garis dalam bentuk persegi. Kita masukkan ukurannya misalkan 200. Kita mengetik 200 pada keyboard, kemudian kita klik space. Setelah itu lebarnya pun 200. Sama, kita ketik pada keyboard 200, kita klik space. Kemudian untuk panjangnya juga 200 tadi, kita ketik 200 pada keyboard, kita klik space pada keyboard pun. Kemudian sama, untuk lebarnya 200 juga, caranya pun sama. Setelah itu kita klik space. Nah, untuk mengakhiri kita klik kanan pada mouse, kemudian klik enter. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian untuk menggeser kanan kiri atau atas bawah, kita bisa menggunakan icon pen. Seperti ini, kita bisa gunakan dengan bantuan icon pen untuk menggeser kanan, kiri, atau atas bawah. Untuk mengakhiri sama, kita klik kanan pada mouse, exit. Nah, selain line ada juga polyline. Polyline ini sebenarnya fungsinya sama ya seperti line, cuma yang membedakan di sini terletak pada onsap-nya. Onsap pada polyline ini bersatu atau menyatu, sedangkan pada onsap pada line ini terpecah. Nih, terpecah. Sehingga polyline ini lebih cenderung lebih mudah untuk dimodifikasi. Misalnya, dimodifikasi dengan perintah move, dimodifikasi dengan perintah copy. Karena ketika ingin di move atau dipindahkan, dia menyatu langsung gitu. Kalau kita menggunakan garis atau bentuk yang dibentuk dari icon line, bisa jadi nanti kalau misal ada garis yang tidak terblok, itu garis yang tidak terblok itu akan tertinggal begitu. Misal ya, kita ingin membuat persegi juga dengan menggunakan polyline. Sama saja, kita klik icon polyline, kemudian kita klik di mana kita ingin membuat garis. Misalkan kita ingin membuat persegi dengan ukuran 200 panjangnya. Kemudian untuk lebarnya 200 juga karena persegi. Nah, kemudian ini 200 juga.
sama saja. Nah, kita ingin memindahkan. Jika kita ingin memindahkan suatu objek, kita bisa menggunakan move. Nah, ini ikonnya. Tapi caranya bagaimana? Caranya yang penting kita blok dulu. Kita move. Klik move setelah di blok. Kemudian kita pindahkan. Bisa kita pindahkan. Kita blok, kemudian move. Bisa kita pindahkan di sini. Nah, seperti ini. Cuma kalau misal kita tadi itu ingin memblok gitu tadi kan secara keseluruhan nih, seperti ini secara keseluruhan. Misal kita dengan klik satu garis. Nah, ini sudah terblok semua. Cuma kalau kita membuat garis dengan menggunakan icon line yang sudah kita gunakan yang awal tadi, ketika kita klik satu garis yang kita buat dengan menggunakan perintah line, garis yang kita klik saja yang akan terblok. Karena memang onsub dari line ini terpisah. Sedangkan kita klik dari perintah polyline, dari bentuk yang kita buat dengan polyline, itu semua garis akan terblok karena memang onsubnya menyatu. Hal inilah yang memudahkan polyline untuk lebih mudah dimodifikasi dengan menggunakan move. Karena ketika kita klik satu garis, dia akan terblok semua. Ketika kita move, dia akan terpindah semua. Berbeda dengan yang kita buat dengan menggunakan perintah line. Ketika kita klik satu garis, dia hanya satu garis itu saja yang terblok. Nih seperti ini. Jadi kalau misalkan nih terburu-buru atau bagaimana, atau ukurannya kecil banget sehingga tidak bisa terblok semua, itu bisa sampai tertinggal nih. Misal ini satu bagian ini tidak terblok kan, itu bisa tertinggal ketika di move begitu. Kemudian ada juga di sini, misalkan kita ingin membuat lingkaran ataupun radius, kita bisa menggunakan perintah center, radius, atau circle, yaitu seperti ini. Kita klik langsung pada ikonnya, kemudian kita klik di mana kita akan membuat, kita masukkan ukurannya, misalkan 360, kita space. Nah, jadilah lingkaran penuh seperti ini. Kemudian di sini ada kita ingin membuat busur ataupun garis lengkung, kita bisa menggunakan perintah art. Kita klik icon art, kemudian kita buat di mana kita ingin membuatnya. Misalkan kita ingin membuat busur ya, ataupun garis lengkung misalkan nih seperti ini. Kalau kita ingin membuat persegi panjang ataupun persegi ataupun yang kotak-kotak secara instan tanpa menggunakan atau tanpa membuat garis satu persatu, kita bisa menggunakan icon atau perintah rectangle. Jadi caranya kita klik ikonnya, kemudian kita buat di mana kita ingin buat. Kita ingin membuat persegi atau persegi panjang, bisa persegi. Nah, seperti ini. Untuk membuat lingkaran secara instan ataupun ingin membuat lingkaran lonjong, itu bisa menggunakan center atau ellipse seperti ini. Kita klik di mana kita ingin membuat, kita buat. Nah, seperti ini. Kita ingin membuat lingkaran penuh seperti ini, tinggal kita klik, atau kita ingin membuatnya menjadi lingkaran lonjong seperti ini. Kita klik, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada heart. Heart ini digunakan untuk mengarsir. Caranya itu ada dua. Dengan cara secara langsung, kita klik icon atau perintah heart, kemudian kita klik di mana kita ingin memberikan arsiran. Misal kita ingin memberi arsiran pada bagian ini. Kita klik saja bagian ini, nanti dia akan muncul arsirannya. Untuk mengganti berbagai jenisnya ada di sini, di pattern. Caranya bisa kita menggunakan jenis arconic nih. Kita klik saja arconic. Untuk memasukkan ukurannya kita bisa mengganti ukuran di sini. Jika kita menggunakan ukuran dengan ukuran 4, kita ketik saja 4 kemudian enter. Nah, jadilah seperti itu. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakannya dengan bantuan keyboard, yaitu dengan kita ketik H pada keyboard akan muncul perintah seperti ini. Kita klik enter pada keyboard, dia akan muncul secara otomatis arsiran di tempat yang kita ketik awal huruf H tadi seperti ini. Untuk mengakhiri sama ya, klik kanan pada mouse enter. Nah, selanjutnya di sini ada teks. Teks ini sama fungsinya seperti pada umumnya digunakan untuk menambahkan teks. Misalnya, ada suatu bentuk yang ingin kita kasih keterangan. Misal di sini ada lingkaran, ingin kita kasih keterangan bahwasanya ini lingkaran. Kita bisa langsung klik di sini pada ikonnya, klik, kemudian kita klik di mana kita ingin memberi keterangan. Misal di bawah sini kita klik
Setelah itu kita bentuk kotak untuk meletakkan tulisannya. Terus akan muncul seperti ini, kita tinggal ketik lingkaran, misalkan lingkaran. Nah, untuk ukurannya bisa kita blok, kita tinggal ganti ukurannya di sini. Misal ukurannya 20, nih di sini 20. Kemudian untuk ingin ditebalkan di sini tebalkan, atau ingin dimiringkan di sini. Untuk jenis hurufnya bisa di sini, bisa Arial Baltic atau Arial Black dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, inilah lingkaran seperti ini. Kemudian di sini ada dimensi. Dimensi ini biasanya digunakan untuk memeriksa apakah ukuran yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalkan di sini kita ingin membuat garis secara horizontal, yaitu dengan panjang 200 misalkan. Nah, kita periksa apakah ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 200. Caranya kita klik icon dimensi, kemudian kita klik di setiap sudutnya, sudut awal dan sudut akhir, sampai dia ada tulisan endpoint. Nah, kemudian di sini juga endpoint. Kalau sudah endpoint berarti sudah pas. Tapi kalau tidak pas atau belum muncul sampai endpoint, nanti bisa terkorupsi ukurannya atau selisih gitu kan. Kita klik ya. Kemudian kita tarik ke atas. Kita cek di sini apakah sudah benar 200, ternyata benar. Gitu. Kemudian untuk menghapus kita bisa blok dulu objek yang akan kita hapus. Kemudian setelah diblok klik kanan, klik erase. Nah, terblok semua. Itu semua tadi merupakan perintah-perintah dasar yang memang wajib kita ketahui ketika kita sebagai pemula ingin menggunakan AutoCAD atau ingin menggambar dengan menggunakan AutoCAD. Setelah kita mengetahui bagaimana perintah-perintah dasar dalam AutoCAD seperti bagaimana cara membuat garis, bagaimana cara mengcopy objek, memindahkan objek, membuat lingkaran, membuat garis lengkung, atau membuat kotak secara instan, lingkaran secara instan, untuk merapikan garis, untuk mengarsir, kemudian untuk menghapus, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan AutoCAD ini untuk menggambar suatu desain yang memang akan kita gambar pada AutoCAD tersebut. Misalkan di sini langsung saja saya ingin mengaplikasikannya pada desain IPAL pelayanan kesehatan, yaitu desain IPAL tampak depan. Untuk ukurannya, kita bisa menggunakan ukuran dari hasil perhitungan yang sudah saya lakukan, yaitu saya menggunakan ukuran salah satu panjang dari bak yang saya miliki, yaitu panjangnya 300 dan lebarnya 200. Langsung saja, pertama kita membuat panjang. Panjang di sini kita menggunakan lebar dari salah satu bak. Tadi lebar yang saya gunakan ialah 200. Kita masukkan 200 ukurannya. Nah, kemudian untuk lebar di sini menggunakan panjang salah satu bak. Panjang yang saya gunakan ialah 300, berarti untuk setengahnya 150. Untuk panjangnya tadi di sini 200, lebarnya 150. Jadi ketika kita ingin membuat desain IPAL pelayanan kesehatan rumah sakit tampak depan, perlu kita ingat bahwasanya untuk membuat ukuran panjang di sini menggunakan salah satu ukuran lebar. Untuk membuat lebar di sini menggunakan salah satu ukuran panjang, yaitu salah satu setengah dari ukuran panjang bak. Kemudian di sini di tengah-tengahnya sini ada tangganya, semacam tangga kita bisa kasih. Cara membuatnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan bantuan keyboard dengan cara ketik huruf L pada keyboard. Kemudian tinggal kita garis bagaimana sesuai dengan yang kita butuhkan. Ukurannya sudah kita masukkan juga.
kita sudah jadi seperti ini. Kemudian kita buat ketebalan dindingnya yaitu 20. Kita bisa menggunakan garis bantu terlebih dahulu untuk menentukan bahwasannya tebal dinding ini 20. Setelah itu kita bisa merapikannya dengan membuang garis bantunya. Sudah. Ketika sudah, kita buat juga tebal dinding di bagian atas. Yaitu 20. Setelah itu kita buat manhole-nya di tengah-tengah juga. Pasti kalau kita ingin membuat garis lagi, dia akan terletak di ujung-ujungnya seperti ini. Jadi solusinya kita bisa membuat garis baru di sini. Nanti kita bisa merapikannya dengan menggunakan stripe. Ini kita bisa merapikannya dengan menggunakan stripe. Di sini pun sama ya. Nah, kalau misalkan tadi garisnya sudah kita rapikan dengan menggunakan stripe, kebetulan manhole-nya ini juga ada di atas manhole ini. Jadi kita bisa copy saja daripada kita membuat ulang. Tapi hati-hati, karena kita tadi membuatnya ini dengan menggunakan perintah line, dimana onsub-nya terputus. Kita tidak menggunakan perintah polyline. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwasannya semua garis terblok agar semuanya bisa tercopy. Kita copy, pindahkan ke atas kopiannya. Set. Nah, jadi enter. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan arsiran dengan cara ketik H pada keyboard, muncul perintah seperti ini, klik enter, kemudian kita tentukan di mana kita akan memberikan arsiran, misal di bagian ini dan di bagian ini. Kemudian kita tentukan pilihannya, saya menggunakan Arconic. Untuk ukurannya saya menggunakan ukuran 0,8 sekian ya. Kita bisa kecilkan ukurannya ini, nggak terlalu besar menurut saya. 0,8. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, langkah terakhir yang akan kita lakukan, kita mengoreksi atau memeriksa apakah ukuran yang kita pakai sudah sesuai dengan ukuran dari hasil perhitungan kita. Seperti tebal dinding 20, panjang dari lebar bak yaitu 200, dan lebar dari setengah panjang bak yaitu 150. Kita periksa dengan menggunakan dimensi. Kita periksa terlebih dahulu tebal dindingnya apakah sudah sesuai 20. Sudah sesuai. Kemudian kita periksa juga di sini lebarnya apakah sudah sesuai 150. Sudah sesuai. Jangan lupa juga kita periksa panjangnya yaitu 200 dari lebar bak. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Setelah selesai semua, kita sudah tambahkan bingkai, kita sudah tambahkan dimensi, kita sudah tambahkan keterangan. Inilah dari hasil desain kita tadi, yaitu desain IPAL pelayanan kesehatan rumah sakit, yaitu tampak depan. Nih. Sekarang yang perlu kita tahu ialah cara untuk menyimpannya menjadi bentuk PDF. Langsung saja kita klik Ctrl Print atau Ctrl P.
Kemudian untuk name kita ubah menjadi Microsoft Print to PDF. Nanti secara otomatis paper size akan berubah menjadi A4. Kemudian display ini kita ubah menjadi window. Kemudian kita tentukan bagian mana yang akan kita print. Setelah itu jangan lupa center the plot ini di checklist agar posisi benar-benar berada di tengah. Kita gunakan landscape, kita preview terlebih dahulu. Ketika sudah benar, bisa kita exit dan kita oke. Kita simpan di dokumen, misalkan kita beri nama depan. Setelah tersimpan, coba kita cek ya apakah sudah benar-benar tersimpan dalam bentuk PDF. Jadi kita menyimpannya dokumen sini depan. Nah, sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Selesai. Demikian video tutorial mendesain gambar dengan menggunakan AutoCAD dari kelompok 1.